kadada nang mengenalkan Tuhan. Paling guru kita mengajari wudu, ya, sembahyang, puasa, berzakat. Nah, anak bahaji manasik nang membimbing nang hendak supaya pinandu Tuhan. Bila kada berisi pian Pak Ibu dan kada mengaji tentang itu, selama ini nang memimpin kita setan. Namun nang membimbing setan berarti ini bakal jadi mati jadi hantu. Nah, ini perlu. Ya Hayy ya Qayyum Allahul Latifun bi'ibadi yarzuqu man yasha wa huwal Qawiyyul Aziz. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabil akhyar ala ni'amillah wa ibadalih. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Muhammad Rasulullah rahmatan lil alamin wa hudan lil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaqud ajsadil arwahi wa qidha wa al masabi jama'in. Bismillahir syafi bismillahir mu'afi bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la bis sama'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada mawasi' ilmullah bihaqqi nur ij'al an-nur wa bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi suratil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril dhati wa sarsari fi jami'il asma'i was sifat wa ba'du. Syukur alhamdulillah, kembali sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam atas baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Sayyidina Abdullah serta keluarga, para sahabat juga pengikut hingga yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib, alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakannya Allah. Pagi ini kali pertama untuk memulai lagi pengajian kita setelah kita libur sejenak karena Ramadan dan berlebaran. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kalau pada pelajaran-pelajaran sebelumnya yang ulun sampaikan di hadapan pian berataan itu berkaitan tentang jalan kita untuk kita bisa menuju Allah dengan jalan syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Ini jalan. Kalau di dunia saja Pak Bu, orang untuk bisa sukses, orang bisa berhasil, berbagai macam jalan, cara untuk bisa dia tempuh. Sekarang bagaimana kita yang mengaku hamba Allah, umatnya Rasulullah, yang berkeinginan sekali bisa mendapatkan syafaat Nabi dan hingga bisa selamat nanti di akhirat kelak.
Mestinya kita lebih memikirkan bagaimana nanti agar supaya kesudahan kehidupan kita ini diberikan keselamatan. Mestinya Pak Bu. Kita ambil gambaran lain lagi. Kalau setiap hari saja untuk melewati hidup hari demi hari, bahkan sampai tahun ini lepas berlebaran, setiap hari kita memikirkan bagaimana untuk bisa menghidupi diri, anak, istri, dan keluarga. Itu setiap hari. Bahkan Pak Bu, maaf, tidak jarang bagi kita pagi pun juga orang ada yang masih tertidur, kita sudah memikirkan untuk bekerja. Kenapa? Untuk hidup. Tetapi sayang, yang kita pikirkan ini Pak Bu untuk hidup sementara. Tetapi kenapa kita tidak mau berbekal untuk merenung hidup yang lebih kekal? Nah ini Bapak Ibu sekalian, terkadang kita ini bukan salah, namun perkaranya lebih mementingkan duniawinya ketimbang akhiratnya. Padahal kita sendiri kepingin akhirat selamat. Timbangannya ini lebih berat yang mana? Bapak Ibu percaya adanya yaumul mizan, hari pertimbangan? Ya, kita percaya di hari kiamat nanti. Apabila amal kebaikannya lebih berat ketimbang amal kejahatannya, berarti orang ini selamat. Apabila sebaliknya amal kejahatannya lebih berat daripada kebaikannya, ini bisa dipastikan orang celaka. Ini bisa dipastikan gambarannya, tolak ukurnya hati kita masing-masing. Kita lebih berat yang mana? Lebih banyak yang mana? Condongnya kemana? Kebaikan yang namanya akhirat, atau cuman terlena dengan kemegahan dunia? Bukan Pak Bu dunia dilupakan, bukan, karena dunia ini sarana. Tetapi kadang-kadang kita mabuk dengan sarana. Nah, orang mabuk nih sadar lah. Ada sadar mun mabuk menghancur orang tuh mabuk tuh tanggung. Menah busur mabuk bae keur berdaya. Ini warung orang hancur, mabuk ujar. Mun mabuk bujur tuh kada berdaya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita ternyata masih dipimpin nafsu kita. Padahal Ramadan yang baru kita tadi laksanakan itu justru latihan untuk kita mengendalikan nafsu. Nah lulus juga sudah nih. Oh, bajunya makan bubuk dalilnya itu. Ada roy dalilnya. Nah awal lawan akhir, jadi puasa 2 hari aja. Laki siapa kan ini? Awal puasa sih puasa, mbak itu ada puasa lagi, karena hari lain puasa. Ambil dalil yang itu, tuh ada bujur yang lain. Nah itu jalan Pak Bu. Sekarang jalan itu sudahlah ulun jelaskan semua, sampai kepada jalan ma'rifat. Nah yang sekarang ini dan selanjutnya yang ulun akan jelaskan adalah tingkatan ma'rifat. Jadi ma'rifat itu pun bertingkat-tingkat. Yang pertama dulu kita harus tahu apa itu ma'rifat. Ma'rifat itu artinya Pak Bu kenal. Ma'rifat itu artinya tahu. Ma'rifat itu artinya pinanduk. Itu ma'rifat. Sekarang bagaimana yang dikehendaki ma'rifat ini? Tentu saja ma'rifatullah, mengenal Allah. Kenapa? Ayat Quran itu memerlukan tafsir. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kata Allah
Aku jadikan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan untuk mengabdi. Nah, di dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau menjelaskan perkara ini. Kata beliau apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Kalau tadi Qur'annya mengenal aku, kata Allah. Ibnu Abbas ini Pak Bu bukan orang sembarangan. Beliau hidup di zaman Rasulullah. Masih kekanakan, dia alim benar. Masih kekanakan. Oh, alim orangnya. Di zaman Nabi. Ibnu Abbas, anaknya si Abbas, ngaransiin Abdullah bin Abbas. Nah, kalau Nabi pajak ini Abdullah anak siapa? Abdullah bin Abbas. Lalu orang sering menyebutnya Ibnu Abbas. Arti Ibnu itu anaknya si Abbas. Ngaransiin Abdullah. Beliau menjelaskan tafsir itu untuk mengenal Tuhan. Karena mana ulama dari beranjak ini Pak Bu. Lalu ulama mengatakan dua hal. Satu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini bukan hadis. Orang sering mengatakan ini hadis, ulun tidak menemukan sanadnya. Tetapi benar. Namun jangan katakan hadis. Ini kaul. Kaul itu perkataan ulama. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan mengatakan hadis. Karena Nabi pernah kata apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Seleksi dulu. Barang siapa yang Nabi berdusta tentang aku, maka bersiap-siap dilempar ke neraka. Jadi hati-hati tuan-tuan guru. Bila ada tulisan Arab hadis, hati-hati. Quran tulisan Arab juga, hadis tulisan Arab juga. Nah, pendapat-pendapat ulama di dalam kitab tulisannya Arab juga. Itu harus seleksi. Kalau ada bahayanya Pak, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap ya Nabi lempar ke dalam neraka. Hati-hati, itu bukan hadis, itu perkataan ulama, namun benar. Sekali lagi, benar. Barang siapa yang dia telah mengenal diri, maka sungguh dia mengenal Tuhannya. Artinya Pak Bu, untuk mengenal Tuhan, kenali diri. Untuk mengenal Tuhan melalui diri. Kalau sudah kita ini Pak Bu benar-benar kenal siapa kita, jangan selalu bertanya siapa Anda, siapa kamu. Tanya diri sendiri, man anak. Ada kalau saya render, man anak, siapa aku. Kita selalu bertanya lawan orang, siapa kamu, sopo ini, itu bahasa Inggris. Tanya diri sendiri, siapa saya, siapa aku. Nah, kalau sudah benar-benar mengenal diri, maka terkenal Tuhan dengan sendirinya. Artinya untuk mengenal Tuhan, kenal aja diri yang ada nih. Spontan kenal Tuhan. Oleh karena itu, siapa yang dia ingin mengenal Tuhan keluar daripada diri, itu sesat. Karena diri yang ada ini Pak Ibu termasuk daripada ayat-ayat Tuhan, bukan ayat-ayat cinta nah, itu lagu. Ini ayat-ayat Tuhan. Ayat itu artinya tanda, ayat itu artinya bukti, ayat itu artinya kenyataan. Nah, lalu kata ulama lagi apa? Nah, ini nang bahaya kita. Napa wajar sidin? La tasihul ibadah. Tidak sah beribadah. Ibadah apa saja, bahkan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah di bulan ini, la tasihul ibadah,
illa bima'rifatil ma'bud, kalau tidak kenal Tuhan yang dia sembah. Nah, kayak apa hendak mabrur? Yuk, nang bahaji tahun ini. Itu benar. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Ibadah haji ingin cuman dapat titel aja. Artinya bisa dipanggil Pak Haji, Mah Haji, Mak Wan, Pak Wan. Ya. Mabrur kada. Ulun bacakan riwayat. Tatkala itu ada seorang ulama, beliau seorang wali, Pak Bu. Bertanya kepada ulama, cuman ulama ini bukan wali. Wali mempertanyakannya kepada ulama. Kata ulama tadi apa? Wahai Basir. Jadi nang ditanya nih si Basir. Nah, berapa jumlah tahun ini orang yang berangkat haji? Kata si Basir, kurang lebih 70.000. Lalu kata yang bertanya si wali tadi, dari 70.000 orang yang berhaji di tahun ini, yang diterima cuma 1 orang. Bayangkan 1 orang. Bingung aja si Basir, masa 70.000 sikung jadi terima. Lalu Pak Aiboy, si wali tadi membukakan hijab lawan si ulama tadi. Dinampakkan begitu banyak dan tidak sedikit orang-orang yang tawaf berkepala binatang. Yo, karena kada tahu diri. Siapa diri? Kada kenal diri. Nah, di mana nih nang tulakan haji umrah? Himung sedikit. Kaji dulu ilmu. Karena syarat amal ilmu. Nah, ini ma'rifat. Nah, lalu tingkatan ma'rifat ini Pak Bu ada 4. Namun 4 ini menulun bicarakan sekali-sekali kan malaran 4 kali. Jatuh ulun pulang. Pintar-pintar guru. Dasar guru jemek kita kan. Siapa anak merabut ini kan? Tingkatan ma'rifat yang pertama Pak Bu adalah ilmu yakin. Ilmu yakin. Sebelum bicara tingkat pertama tentang ilmu yakin, apa dulu arti ilmu? Ilmu itu artinya tahu. Tahu. Atau ilmu itu artinya pengetahuan. Nah, sekarang adakah perkara ilmu ini di dalam hidup? Masya Allah Pak Bu, ulun segarkan lagi ingatan kita. Ulun segarkan ketika Rasulullah ingin bertemu Allah pada ketika Isra Mi'raj, apa dulu yang Sayyidina Jibril lakukan? Silakan buka di dalam Rawi Diba. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, Pak Bu, dalam riwayat ketika Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengarang maulid nih, Rasulullah menghadiri. Rasulullah menghadiri. Dan ketika dibacakan, bahkan setiap kali dibacakan maulid Diba, Rasulullah hadir terus. Wah, ini orang ada tapi lagi baca Diba. Tidak satu kali pun, setiap kali dibacakan maulid Diba, Rasulullah selalu hadir. Hebat maulid Diba ini buntung. Mau tahu riwayatnya? Dari sejak mengarang Nabi menghadap. Begitu dibacakan, di mana saja, kapan saja, berapa kalikah, selalu Rasulullah hadir. Itu riwayatnya tak. Nah, di dalam maulid Diba dipadahkan apa? Summa akhraju qalba sayyidi waladil adnan wa syarahuhu bisiknil ihsan wa nazau minhu hadha syaitan wa mala'uhu bil hilmi wal ilmi wal yakin wal ridwan. Ingat ya, kalau hari ini Pak, alhamdulillah di luar kepala. Di luar kepala apa?
dosa gitu aja sudah. Apa ujar Sidin? Ketika sebelum Nabi Pak Ibu di Isra Mi'rajkan, summa akhraju qalba sayyidi waladil adna. Sayyidina Jibril ada Nabi dibedah, dikeluarkan isi hati Nabi, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Setelah dibersihkan, wa mala'uhu bil hilmi wal ilmi wal yakin wa ridwan. Nabi dibekali dengan ilmu. Nabi aja anak batamu Tuhan berbekal ilmu. Pian nak mati di mana ilmu. Allahu Rabbi. Waninya mati. Ini kedua nih kada nekat. Bu, Pak, Nabi aja memberikan contoh. Bukankah Rasulullah uswatun hasanah? Ini Nabi memberi contoh berbekal ilmu. Mun hendak batamu Tuhan, kita hidup kadang ngaji-ngaji di mana? Aduh, ilmu tuh pakai buai penerang. Ilmu itu bagaikan lampu. Kalau penerang dan lampu mun kada ilmu berarti kadap. Serumahan kada buka kajian. Maaflah, ulun memadahkan ini berdasarkan riwayat. Barang siapa tuh kada mengaji, kata ulama 40 hari ini kada bakal kajian. Pian selama sebulan tuh kada dah hadir di majelis ilmu, kada dah hadir, maka menambah jauh lawan Tuhan, bahkan hatinya semakin gelap. Nah Bapak, hendak selamat lawan Tuhan berilmu kada. Nah ini pentingnya kita nih hidup Pak Ibu berilmu. Bacari dunia ada waktunya. Pian kawam atur waktu dunia ini seorang nang matur. Karena alam nang ini benda mati, nang hidup kalau nang matur, nah pian nang matur, kenapa pian nang diatur dunia? Aneh. Jam ulun berokok nah. Ini siapa nang matur rokok kau ulun dah? Dijawab Pak, puasa kah? Pak Bu, ini rokok, nang maatur rokok nih, ulun ke rokok kah? Ulun kalau, nak ulun isap kah kada kah? Ulun nang matur, nah tahu aja oleh saban guru. Guru ini pintar, ini ulun lihat-lihat kada aja sedubut nih. Nah ingatakan bulan kena tuh ingatakan. Nah masa meliur. Anggap aja rokok tuh dunia, kita nang mengaturnya. Ini kenapa pian nang diatur dunia? Hingga mengaji kada sempat, beribadah kada sempat, dunia sempat terus. Nah inilah orang yang dibutakan mata hatinya. Kasihan. Nah, kayak apa nak selamat bertemu Tuhan? Nabi aja berbekal ilmu, umat kada, maka nak mencontoh Nabi. Harapan. Nah ini nampak buai di hari kiamat, mudah-mudahan kita jangan masuk begini. Datang je Nabi sekelompok orang, segolongan orang kepadaku, dia mengaku umatku, tetapi je Nabi aku tidak mengenalnya. Padahalnya memang orang Islam datang sekelompok umatku, datang mengaku umatku, dia kata Nabi, tapi aku kada meminanduinya. Kenapa? Kada ada cirinya ada. Nah mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ilmu beliau, kita semua dapatkan syafaatnya Rasulullah. Karena ilmu itu baik boy. Ilmu itu hakikatnya apa? Pertama dulu, ilmu itu warisan Rasulullah. Supaya bersemangat dulu. Ini hari pertama juga kita. Ilmu itu warisan Rasulullah. Ujar Nabi, aku tidak mewariskan harta benda kekayaan dunia, yang kuwariskan ilmu. Berarti siapa yang dia mengambil ilmu, maka orang itu masuk golongan Rasulullah, dapatkan syafaatnya Rasul. Makanya pengen ambil warisan. Mau
warisan sudah tanah jauh-jauh dia milik. Hakun aja. Ini ilmu nang para kampung, para rumah, nang sejiran lawan majelis datangi warisan. Ilmu, hakikat ilmu. Ilmu itu adalah sifat Allah. Sifat Allah itu wujud Rasulullah. Artinya apa? Orang yang dia menanggung ilmu, orang yang dia menanggung ilmu itu sifat Allah. Berarti dia bersifat dengan sifat Allah. Dan orang yang menanggung ilmu itu Pak Bu, sebenarnya dia jubahnya Rasulullah. Ini yang diartikan ilmu sifat Allah. Sedangkan sifat Allah itu jubahnya Rasul. Kita memakai jubah Nabi kayak apa? Pian jubah wali aja kayak apa? Berabut kalau nang sudah beberapa abad yang lebih. Andai kata tuh jubah wali nang 2-3 abad, hendak benar kita memakai. Kada usah memakai melihat aja, hendak mencium. Ini jubah Rasulullah, kenapa ada hendak? Yakni ilmu. Berjubah Rasulullah ilmu tuh. Apa? Pakai jubah Nabi. Jangan memakai jubah Habib. Sebutingannya simpel. Nah kalau sudah tahu ilmu, lalu tingkatan makrifat tadi yang pertama ilmu yakin. Adakah kita sudah yakin? Pulang. Kan bagaimana ulun membawai supaya paham. Yang ada kawatin dulu. Bila ada ulun yang mau, pian yang mau. Bagaimana dia kita? Aku ya Allah. Aku ada akor ulun yang nyampean. Arti yakin itu apa? Berarti kada ragu. Yakin itu Pak Bu tiada ragu. Bila tidak ragu berarti yakin. Bila tidak yakin berarti ragu. Quran memadahkan kayak apa? Ini jalannya dulu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu. Hatta ya'tiyakal yakin, sehingga kamu kata Allah mendapatkan satu keyakinan. Maaf, kayak apa pian hendak yakin bertuhan Allah? Amun sembahyang kada, puasa kada. Sembahyang kada, puasa kada, hendak yakin diharapan. Quran madah kada wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu. Artinya beribadah. Ini sembahyang kada, puasa kada. Kayak mana yakin? Udah kawan. Ini nangjar orang pae boy mujahadah, sungguhi dulu ibadah. Siapa yang dia tidak melalui jalan mujahadah, jangan mimpi untuk musyahadah. Itu mungkin. Kasarnya kayak gini aja. Kalau pian tidak melalui ibadah, tidak mungkin Tuhan mengenalkan diri. Tidak mungkin. Mimpi kali ya. Mimpi. Biar harap. Bepandir tasawuf sembahyang kedek sampai ke langit ke-7. Dikit lagi hubungan. Jadi mau benar. Kisah tasawuf di warung. Sekalinya berhutang. Ada cucuk. Jadi tukang warung berebutin wadah dengan duit ya. Pulang. Akhirnya belikannya berhutang. Maulah. Lah. Semakin kita pakai buai, semakin kita nih kenal lawan Tuhan, jangan melepas ibadah. Kayak ini aja lebih contoh. Pian semakin kenal, semakin kita ini badab. Semakin kenal semakin kuat adabnya. Kita nih kada kenal lalu kada badab. Nah, orang kenal orang badab. Nah, jadi mana hendak yakin, jangan dilepas ibadah. Insya Allah dari mujahadah, dari ibadah,
nanti Tuhan bukakan dan perlihatkan yang namanya musyahadah. Langsung kena kita menyaksikan bagaimana ini kayak apa Tuhan nak membukakan. Nah, lelakian ini nah, kayak apa bini anak membukakan. Nah, orang bila bini anak membukakan tuh syaratnya julungi duit, jangan galang ditukarakan. Bujur ke bu? Maksud dulu membukakan apa? Tatudung nasi. Nah, itu kan apa paham? Sudah awet kan? Aku aja belum. Alhamdulillah belum kawin di sini. Dah, jangan mimpi mimpian dari ibadah. Quran itu bujur, benar, hak. Shadaqallahul maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah sekarang apa itu ilmu yakin? Nah jadi terangkan ilmu yakin. Arti ilmu yakin itu Pak Ibu, pengetahuan yang dia yakini bahwa benar-benar berdasarkan Quran, hadis, perkataan ulama yang sahih, dan diyakini kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit jua pun. Yakin. Kalau dalam Quran yang lain apa? Kalla lau ta'lamuna ilma. Yakin. Surah apa tuh? Surah apa? Nah, sing bunyian bunyian. Kalla lau ta'lamuna ilma. Yakin. Ini tentang ilmu yakin. Surah apa nih? Surah Ranjang. Kenapa? At-Takasur. Mbak Jarurun surah Ranjang. Ujar pian At-Takasur. Mana nang bujur? Kasur itu apa? Nah, kada salah kalau kamu ada. Kalla lau ta'lamuna ilma yakin. Kalla. Jikalau kita nih sekiranya mengetahui tentang ilmu yakin. Ilmu yakin itu ilmu yang benar-benar kita yakini sahih, benar, berdasarkan dari Rasul. Nah oleh karena itu kita ini cari guru nang sanatnya bersambung lawan Nabi. Jangan baguru lawan bubuan guru Numan. Nah mau nenek guru Numan, apalagi baguru lawan guru Bulan. Perang terus. Cari guru nang sanatnya. Sanat itu artinya mata rantai pengambilan ilmu nang bersambung kepada Rasul. Kalau kada kayak apa kita hendak yakin? Ini jalan dulu jalan. Maka itu hati-hati baguru. Terlebih tentang makrifat. Kata ulama apa? Malam yakun syaikhan. Siapa inya kada beisi guru syekh. Nah membimbing rohaninya Pak Bu. Membimbing rohani bukan sekadar mengajari sembahyang, bukan sekadar mengajari puasa, bukan sekadar mengajari wudhu. Ini rohani. Nah membimbing jalan Tuhan, nah mengenalkan Tuhan. Siapa nang kada beisi guru nang kayak itu pas setan gurunya. Siapa guru? Kada ada nang mengenalkan Tuhan. Paling guru kita mengajari wudhu, ya, sembahyang, puasa, berzakat. Nah anak bahaji manasik nang membimbing nang hendak supaya pinandu Tuhan. Bila kada beisi pian Pak Ibu dan kada mengaji tentang itu, selama ini nang memimpin kita setan. Namun nang membimbing setan berarti ini bakal jadi mati jadi hantu. Nah, ini nak perlu. Nah ulun pada guru nang sebujurannya tuh gimana? Maaflah. Sebenar-benar guru itu adalah orang yang menuntunmu, membimbingmu, memberikan petunjuk ke jalan Tuhanmu dan mengenalkannya.
Nah adalah guru itu nang sebujurannya guru, nang sebujuran hak yang menonton jalan Tuhan itu bujur guru, itu sebujurannya guru. Lalu kita memadahkan apa? Mursyid. Mursyid itu artinya orang yang memberi petunjuk. Nah cari Pak Ai gue supaya bulik selamat. Yang ada nang itu biar diisi bang hantu nama membimbing jam apa anak selamat. Nah oleh karena itu Pak, ilmu yakin ini adalah tadi yang bersumber bersanad bersambung kepada Rasulullah, dan ilmu yakin pada diri kita itu tidak lain adalah syariat. Syariat itu masuk pada ilmu yakin. Apa itu syariat? Aturan segala hukum yang dari Allah dan dari Rasulullah, itu syariat. Oleh karena itu hukum-hukum yang berlaku pada diri kita ini nyata pada batang tubuh. Nah ke sini, ini sudah ada bicara ke bawah lagi, nah ini ke atas dah. Kita kelas terbang pulang. Jadi ilmu yakin nyata pada syariat. Syariat itu nyata pada batang tubuh. Batang tubuh ini kenyataan af'alnya Allah. Af'al itu artinya gawian Tuhan. Ulun ambil dari af'al. Af'al Allah, gawian Tuhan tuh nyata pada batang tubuh. Jadi nang berbuat berbagai-bagai wayah ini dan seterusnya nilai gawian seorang. Gawian pian kan? Lain. Kenapa? Karena kita berataan la haula wala quwata. Kada badaya, kada berupaya. Tidak bedanya seperti wayang. Wayang tahu lah wayang, Bu? Bebinian ini kan tahu di wayang. Mun pian hendak tahu boy wayang tuh, nah tuh kada bedanya nang pian lihat dalam tapih laki. Itu wayang yo. Ada yang menggarap yang itu tuh, bujur pian. Ini nyala percaya tuh bukan? Wayang tuh berdaya berupaya lah kada. Siapa yang menggarap wayang? Dalam. Nah jasad ini bagaikan wayang yang tanpa daya, tanpa upaya, tidak ada kuasa, lalu terlihat berbagai-bagai, beraktivitas, bekerja, berbuat. Ayo, ini af'al Allah Ta'ala, gawian Tuhan, wayang gawian dalam. Nah, lalu kita memadahkan syariat. Padahal, maaf, yang bersyariat lain pian, terlontar kata-kata adat hari-hari di masyarakat, seolah kita yang berbuat amun kada buat syariat jadi mapak. Itu kata-kata itu bukan berarti kita yang mampu berbuat. La syariata illa bihakim syariatullah. Tidak ada yang bersyariat melainkan Allah. La haula wala quwata, lain kita illa bil. Yakin? Kalau sudah yakin dan tahu, ilmu yakin ngarannya ma'rifat. Jelas kan? Mau tambus ya dah? Bila mau tambusnya gue betianan. Kata sarul nih lagi. Kenapa lah? Bujur kada dah? Hah? Bujur kada? Ikam kada kamu bujuran belum lagi nggih sama aku belum ya. Nah, alhamdulillah berapa tahun di sini bolak balik guring di rumah orang terus gurusian ya ada mintuha guring rumah sorangan cuman panitia ada mikiran sian aja pak guru nih nggih guring sorangan bangun berdua. Itulah nasib orang bujang. Mengkayu hubungannya nah. Ini kan hubungannya deh. Guring sorangan, bangun berdua. Maka terdahulunya bangun. Bujur orang balong as-salatu khairum minan naum dia bangun dulu.
maka kada kau disuruh guring nggih ayo kasih guring pulang kada mau. Yakin kah gawian ini gawian siapa, syariatnya syariat siapa? Gawian yang ada yang nyata pada batang tubuh, yang kita menyangka perbuatan kita ternyata itu af'al Allah, perbuatannya Allah. Perbuatan Allah inilah yang dikatakan syariat. Karena itu yang bersyariat bukan kita, sebutan adat saja, seolah kita yang berbuat karena dilihat mata, seolah kita yang berlaku karena orang lain pun menyaksikan begitu. Tetapi sebenarnya kita semua tanpa daya, tanpa upaya, ada yang memperbuat syariatullah. Kalau sudah yakin bahwa ini lain gawian kita, hanya Allah yang kuasa berbuat dan berbagai-bagai ilmu, yakin. Nah, makrifat kita sudah. Tapi makrifat ini tingkat terendah, paling rendah, tapi masuk. Contoh. Pian tuh masuk pesawat, nang di muka kan, nang di belakang kah? Tompat kan? Tompat juga. Cuman kada kamu kan walaupun di pesawat itu pian duduk di belakang, nomornya nih nang di belakang, tompat juga. Nah, ilmu yakin ini tingkat paling rendah dari makrifat. Tapi makrifat juga, jelaskah? Makrifat juga cuman tingkat terendah. Nah, kayak apa supaya hari-hari nagawian nih jangan sampai Pak Aiboy kada ingat lawan Tuhan. Jangan sampai kada ingat. Kenapa? Quran madahakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kita disuruh ingat lawan Tuhan dari pagi hingga petang, artinya mulai bangun hingga guring pulang. Nah, supaya ingat terus lawan Tuhan, jangan lagi menyangka nengaran sangka nih. Setiap sangka benar apa tidak? Kebanyakannya ada bujur. Jangan lagi tersangka gawian kita, jangan lagi tersangka perbuatan kita, jangan lagi tersangka kita nang berulah-ulah, jangan lagi itu sangka pian. Jangan hilangkan sangka, karena ujar Nabi pulang kebanyakan sangka tuh dusta lain gawian seorang, maka kada berdaya berbuatlah dusta berarti. Nah, kebanyakan dusta dosa. Jadi bila pian menyangka gawian pian walau di dalam ibadah dusta, bila dusta berdosa. Nah, ayo sembahyang aja berdosa. Nah, ada sembahyang Pak Guru makinnya makinnya kita tuh merasa kita nambah ibadah pada johir sudah bagus, kalau hobi ibadah kenapa ada bagus, tetapi tak sangka seorang nah dosa karenanya berdusta. Jelaskah? Hari-hari berdusta. Iya Bu, sadarlah berdusta terus. Ada sadar tak sangka gawian seorang berdosa aja tiap hari. Masya Allah. Nah, banyaknya dosa, padahal orangnya di rumah aja. Di rumah kada keluar, kenapa? Karena takutan bila melihat nang kada bagus, ujar Sidin. Karena takut kalau mendengar nang kada baik, bujur. Tapi pian pelihara mata bagus, pelihara telinga bagus, pelihara mulut bagus, tetapi salah di dalam etika. Keyakinan itu salah, tak sangka gawian seorang dusta. Bado, padahal dalam kamar sorangan kada ada melihat nang kada bagus, kada ada mendengar kada bagus, kada memandir orang, kenapa berdosa juga sangkanya. Kada mengaji dalam kamar aja diatari orang dosa. Ya, sadar kan emang kada sadar gila terus nenek. Mbak astagfirullah, banyak aja Pak Ibu bertobat, banyak aja bertobat. Kita ini rampok aja hari-hari. Nah, udah sadar kok?
maaf bu, maaf minta reda. Mana ngaran sidin saking apiknya becadel. Becadel itu boleh becadel. Boleh. Saking apiknya, apakah memastikan yang sudah seperti itu lepas dosa? Tidak. Kalaupun dia sudah teliti secara zahir, apik secara lahir, batinnya lepas. Kenapa tadi lepasnya? Dia menyangka bahwa ini adalah perbuatannya, kuasanya melakukan sesuatu. Masya Allah, ini lebih berat dosanya ketimbang maksiatnya. Nah, lo bertobat, buju-buju bertobat, beberasi hari sanjad ya. Kenapa buruknya? Ini kadang terpakai kalau punya. Oh nyerot. Aku kada bapak nangis supaya bebinian melihat aku. Lalu ada anak mamil minanto mintuna. Diina nyamannya. Karena guru aja pindah kadep, ngapa mau kadep jur? Sudah Pak Bu? Nah ya kembali. Lalu bagaimana lagi ilmu yakin? Orang yang ingin mendudukan perkara ilmu yakin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah, latihannya jangan lagi bila melihat mata, walaupun melihat itu dengan mata, tapi jangan lagi tersandar di mata. Bosor, gunakan bosor. Bosor lain mata. Mata, ini mata. Bosor itu lihat lawan mata lain. Jelas ya? Kalau lihat lawan mata itu sama, kenapa boneka bermata ada melihat? Berarti yang melihat ini bosor. Bila pian menggunakan bosor, walaupun melalui mata, tetap menyatakan bukan mata yang melihat, bosor. Inilah pandangannya Allah. Ada seorang bilang takut, latihnya di situ aja hari-hari ini nih. Nyaman kalau kadang nunggu bacaan. Dosa sambil memasak kawan, sambil bagawi kawan. Dek. Dua ikutan. Oh my. Bu. Pak latih mendengar, jangan lagi mendengar di telinga sama nih pendudukan dengar ulun, jangan lagi telinga sama, karena telinga ini tempatnya aja, tetap mendengar sama itu lain lawan telinga. Bila dia mendengarnya dengan sama, itu pendengarannya Allah. Jelaskah? Nah, mulai sudah naik, bangkit. Bangkit aja kamu tidak? Kayaknya ada lagunya. Ada lagunya bangkit tuh. Nang Indonesia Raya itu apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah. Bangun. Pak Bu, sudah. Terus lagi, latih lagi. Jangan mulut, jangan muntung nang bepandir. Kalem. Karena mulut lain kalem. Yang bicara ini kalem. Kalau bicara ini kalem, maka yang dia bicara dengan kalamnya Allah. Namun dia nih bicaranya malatih, maaflah, itu bisa kun payakun. Abujur, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun payakun. Wali Allah apa yang dikata jadi. Kenapa? Karena mereka melatih yang bicara bukan mulut tetapi kalam. Namun pian menyeberang sungai. Lalu Pak Bu, kalau ingin menyeberang sungai, naik perahu bayar, harus bayar.
ini sidin kadada duit, duitna dagangan. Bahasa Inggris. Duitna kadada berduit. Ujar nang tukang perahu, bila masuk perahu nang ini kada bayar hilang gulung. Lalu kayak apa sidin? Sumbahyang sidin 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Ini benar. Apa riwayat wali? Sidin kacak genggam pasir, seluruh pasir nang digenggam jadi kepingan uang. Oh, ayo pengen ambil pasir itu. Mau jadi duit aku mengajil kan. Dipakai ulun ngajil sidin. Kenapa? Karena beliau melatih setiap perkataan, tidak mulut, tidak lisan yang bicara, kalam. Kalau mulut lisan yang bicara, kenapa boneka memuntung kada panggil? Berarti kalam. Kalam itu kalam Allah, perkataan Allah, maka mereka berkata dengan kata Allah. Kalau kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Latih mulai bangun hingga gurih. Sepele kadang dibaca, dilatih aja. Hari-hari ini nih, nyaman gelap. Daripada 2-3 ribu, kadang kebaca juga. Disuruh guru baca 10 ribu, sekalinya tasbih berpusut sallallahu alaihi Muhammad 100 berpusut. Orang tunggal bijian sidin berpusut kan, tasbih itu bijiannya 99, kapalanya 100. Ada sidin sekali pusut 100 sallallahu alaihi Muhammad. Cocok kayak 10 kali pusut 1000. Kacau banget isi murid ini. Kalau pada guru keamalan aja guru aku juga belum tuntung, guru kayak itu aja nak orang sampai sampai namanya sampai dustanya sampai dustanya. Nah bagusnya. Nah kemudian Pak Bu ini, nah hidup kada hidup tolong, buktinya hidup bernapas, buktinya hidup bergerak berdiam, buktinya hidup berbagai-bagai. Jangan pianan hidup, namun pianan merasa hidup pasti mati. Sekali lagi, mendengar aja nih, dengar. Bila pianan merasa hidup pasti mati. Nang ngaran mati kadang-kadang nang nyaman, pasti sakit. Mana dalilnya? Nah, ayo. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya apa? Bila pian yang merasa hidup pasti kena mati. Nah, Baku siapa yang hidup? Hayat itu hidup. Hayat ini hidup tidak dengan nyawa. Hayat hidup tidak dengan ruh. Hayat hidup tidak dengan nafas. Kalaupun tanda hidup baru tanda hidup bernyawa, tanda hidup bernafas. Tapi hayat hidup tidak dengan ruh, tidak dengan nyawa, tidak dengan nafas. Hayat hidup dengan diri Tuhan sendiri. Jadi yang hidup hayat itu asal lawan Tuhan, maka kekal sampai dalam kubur, hidup kekal, ada hancur. Amun pian hidup mati, teh itik mampus. Nah, ayo, paham ke sudah? Nah, kerja tuh bapak kandar ke bapak kandar. Ini ibu-ibu nih, ini udah gue sedikit aja lagi nah daripada biar hujan-hujan. Nah terakhir untuk sementara ini dilatih gawain hari-hari bahwa setiap hari ini bagus, jangan akal kepintaran tiap hancur otak. Banyak yang pintar-pintar gila maka
sekolah S3 sekali ini gila. Kenapa? Terlalu banyak bersandar kepada kepintaran otaknya seorang. Padahal kesemuanya ini ilmu itu sifat Tuhan. Jadi nang tahu, nang pintar, nang mengerti itu ilmu. Lain seorang nang pintar, biarpun rajin mengaji, rajin belajar, tetap itu ilmu. Ilmu itu sifat Allah. Amun pian otak terus, maaf. Itu bila ada gila, paling ada benar, stroke. Abu Jun terlalu banyak bersandar kepada nang muhadas, terlalu banyak mengandalkan makhluk. Maksud muhadas atau makhluk diri seorang. Jangan bahasa kita tuh Pak Boy merasa seorang. Nah ini kena, iya kan paling dari mana? Stroke. Nah ini jalan hidup sehat secara batiniah. Resep hidup sehat supaya Allah hilangkan penyakit, kuati batin kita. Kan tadi bangunlah jiwanya, jiwa di dalam apa di luar? Ini bujur, bangunlah jiwanya. Jiwanya bangun. Jiwa itu di dalam apa di luar? Di dalam. Kalau jiwanya bangun, maka badannya ikut bangun. Artinya apa? Kalau roh yang bergerak, jasad ikut bergerak. Bangunlah jiwanya, jiwa dulu, baru badan, roh dulu, baru jasad. Sekarang ulun praktekkan. Waktu pian sembahyang, kita masuk. Ini waktu sembahyang. Tidak, tarik dulu nafas lewat hidung. Hanya sami Allah. Bilanya turun akan dulu nafas. Bila naik dulu nafas, hanya bergerak. Itulah bangunlah jiwanya, hanya badannya. Maka hafal Indonesia Raya. Kenapa? Ada paham Indonesia Raya, Pak. Bangunlah jiwanya, bangunlah dalam kabeh. Nah, sembahyang belajar, jangan gerak aja. Ini ada aturan. Jadi, nang singkat, bila gerakan turun, napasnya turunkan dulu. Bila gerakan naik, napasnya naikkan dulu. Hanya bergerak, paham? Ini kena sembahyang juhur, latih. Menarik. Nah, Anda rukuk turun dulu. Allahu Akbar. Anda yang tidak tarik dulu. Sami Allahu liman hamidah. Itu jiwanya, itu rohnya, itu nyawanya. Hanya yang ini bergerak. Jawab. Aduh, berarti kita ini selama ini ma'itihi taliyati tajanaki gawian sorang. Maka tasangka, kebanyakan sangka dusta, kebanyakan dusta dosa, sumpah yang berdosa. Nah itu nam sumpah yang berdosa itu tuh. Jangan lagi nama. Yo bujarakan nih sembahyang zuhur, asar kena maghrib, isya subuh dan semua. Ini latihan orang. Nah, lalu pian Pak Aiboy hanya melihat gerak dan diamnya Allah, hanya memperhatikan kelakuan Tuhan yang dikatakan af'al Allah. Ada lagi merasa seorang. Nah ini namanya ilmu yakin. Yakin kada tuh gawian Tuhan gawian kita kan? Yakin ilmu yakin. Ini gin sabutin ini selamat sudah, amin. Walaupun tingkat terendah masuk sudah. Jangan apalagi sampai ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. 3 lagi. Melarang boimit. Melarang nama. 3 bulan.
3 bulan jatah lagi di sini. Awalnya tuh lagi. Ya ada kayak itu Pak. Kalau memang waktunya penjelasannya sedikit, kita tambah. Nah ini karena berhubung Pak Bu cuaca yang seperti ini, nah, tetapi tidak mengurangi daripada ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dan berkah. Kita semua dapatkan syafaat dan kita doakan pimpinan majelis kita, Allah berikan kesehatan, keafiatan lahiriah batinnya. Semoga beliau tetap memimpin majelis ini dan kita semua bisa kumpul untuk mengaji. Amin. Dan mudah-mudahan pula yang mengaji senantiasa Allah berikan, mudahkan usahanya dan rezekinya barokah. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. واغفر لنا